Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizky Ayu Lestari dengan NIM 22 12 30 703 akan mempresentasikan tugas interaksi antar manusia dan komputer. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu interaksi manusia dan komputer atau HCI dan mengapa penting dalam teknologi modern. Interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction yang disingkat dengan HCI adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sistem teknologi informasi. Fokus utama HCI adalah merancang antarmuka pengguna yang efektif, efisien, dan mudah digunakan sehingga pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan teknologi menjadi optimal. Bidang ini mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu komputer, psikologi, desain, sosiologi, dan ekonomi. Tujuan utama HCI adalah untuk meningkatkan kegunaan usability dan aksesibilitas sistem komputer serta memastikan bahwa teknologi tersebut memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna. Hal ini melibatkan beberapa aspek seperti desain antarmuka pengguna atau yang biasa disebut user interface design, mencakup tata letak, estetika, dan navigasi dari perangkat lunak atau situs web. Ergonomi memastikan perangkat keras dan perangkat lunak nyaman dan aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pengujian penggunaan atau user testing melibatkan pengguna nyata dalam proses pengembangan untuk mendapatkan umpan balik dan memperbaiki desain. Interaksi berbasis gesti atau gesture based interaction mengembangkan cara interaksi yang lebih alami seperti melalui gerakan tangan atau suara. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin meningkatkan interaksi melalui sistem yang dapat belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Interaksi manusia dan komputer atau yang biasa disebut HCI sangat penting dalam teknologi modern karena beberapa alasan utama, yaitu peningkatan kegunaan dan aksesibilitas atau HCI memastikan bahwa teknologi mudah digunakan dan diakses oleh berbagai kelompok pengguna, termaksud mereka dengan keterbatasan fisik atau teknis. Ini mencakup desain antarmuka yang intuitif dan responsif yang memungkinkan pengguna untuk memahami dan mengoperasikan perangkat atau aplikasi tanpa kesulitan. Pengalaman pengguna yang lebih baik dengan fokus pada HCI, pengembangan dapat menciptakan produk yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Antarmuka yang dirancang dengan baik membuat interaksi lebih menyenangkan dan mengurangi frustrasi pengguna. Ketiga, efisiensi dan produktivitas. Sistem yang dirancang dengan prinsip HCI dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas lebih cepat dan dengan lebih sedikit kesalahan. Ini sangat penting dalam lingkungan kerja di mana efisiensi dan produktivitas sangat dihargai. Keempat, keamanan dan kesehatan. Desain ergonomis dalam HCI membantu mencegah cedera fisik yang mungkin terjadi akibat penggunaan perangkat dalam jangka waktu yang lama seperti sindrom carpal tunnel. Selain itu, antarmuka yang intuitif dapat mengurangi kesalahan yang dapat berpotensi berbahaya, terutama dalam sistem kritis seperti medis atau industri. Adopsi teknologi baru. Teknologi baru seringkali menakutkan atau membingungkan bagi pengguna. Desain HCI yang baik dapat mempermudah transaksi ke teknologi baru, meningkatkan adopsi dan penerima oleh pengguna. Inovasi dan persaingan. Dalam pasar teknologi yang kompetitif, produk dengan antarmuka pengguna yang superior memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dalam HCI dapat membedakan suara produk dari yang lain dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Keberlanjutan dan keterlibatan pengguna. Produk
yang dirancang dengan baik menurut prinsip HCI lebih mungkin digunakan secara berkelanjutan dan mendapatkan keterlibatan pengguna yang tinggi. Ini penting untuk aplikasi atau layanan yang bergantung pada pengguna jangka panjang dan keterlibatan pengguna untuk berhasil. Nomor 2, jelaskan peran kegunaan usability dalam HCI. Kegunaan usability memainkan peran yang sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer. Kegunaan mengacu pada seberapa mudah dan efisien suatu sistem atau perangkat dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks HCI, kegunaan melibatkan beberapa aspek kunci, yaitu kemudahan pembelajaran atau learnability, pengguna harus dapat mempelajari cara menggunakan sistem dengan cepat dan tanpa kesulitan yang signifikan. Ini terutama penting bagi pengguna yang belum familiar dengan sistem. Yang kedua, efisiensi. Setelah pengguna mempelajari sistem, mereka harus dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan dengan sedikit usaha. Efisiensi mencakup pengurangan langkah-langkah yang tidak perlu dan pengoptimalan proses untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ingat kembali atau memoriability. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga pengguna yang telah menggunakannya untuk sementara waktu dapat kembali menggunakannya tanpa harus mempelajari ulang secara signifikan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan, atau sistem harus membantu pengguna menghindari kesalahan sebanyak mungkin dan memberikan bantuan yang efektif untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Ini mencakup desain yang mencegah kesalahan pengguna serta menyediakan pesan kesalahan yang jelas dan solusi yang mudah dipahami. Kepuasan pengguna. Pengguna harus merasa puas dengan interaksi mereka dengan sistem. Ini mencakup kenyamanan, kepercayaan, dan rasa puas dalam menggunakan sistem. Kemudian peran kegunaan dalam HCI, yaitu meningkatkan pengalaman pengguna. Kegunaan yang baik memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang positif dan memuaskan saat berinteraksi dengan sistem. Ini mengurangi frustrasi dan meningkatkan kenyamanan yang berkontribusi pada tingkat adopsi dan loyalitas yang lebih tinggi. Meningkatkan produktivitas. Sistem yang usability memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, efisien, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas terutama dalam lingkungan kerja. Kemudian mengurangi biaya pelatihan dan dukungan. Sistem yang mudah dipelajari dan digunakan untuk mengurangi kebutuhan untuk pelatihan yang intensif dan dukungan teknis, sehingga mengurangi biaya operasional. Kemudian meminimalkan kesalahan dan risiko. Dengan desain yang mengutamakan kegunaan, jumlah kesalahan yang dibuat oleh pengguna dapat diminimalkan. Yang sangat penting dalam sistem kritis seperti aplikasi medis atau penerbangan. Kemudian meningkatkan aksesibilitas. Kegunaan yang baik juga berarti sistem lebih mudah diakses oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk mereka dengan keterbatasan fisik atau kognitif. Kemudian nomor 3, jelaskan konsep desain berpusat pada pengguna dalam HCI. Desain berpusat pada pengguna atau user-centered design, biasa disingkat dengan UCD, adalah pendekatan dalam pengembangan sistem dan produk teknologi menempatkan kebutuhan, keinginan, dan keterbatasan pengguna sebagai fokus utama. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan produk yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi pengguna akhir. Kemudian nomor 4, apa peran umpan balik dalam interaksi manusia dan komputer? Umpan balik memainkan peran yang sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer atau biasa disebut dengan HCI. Umpan balik adalah informasi yang diberikan oleh sistem kepada pengguna tentang tindakan yang telah dilakukan, status sistem atau hasil dari suatu operasi.
Berikut adalah beberapa peran utama umpan balik dalam HCI, yaitu konfirmasi tindakan, kemudian pencegahan kesalahan, kemudian meningkatkan kegunaan usability, kemudian pembelajaran dan adaptasi. Nomor 5, bagaimana prinsip-prinsip desain universal diterapkan dalam HCI? Prinsip-prinsip desain universal diterapkan dalam interaksi manusia dan komputer untuk menciptakan sistem dan antarmuka yang dapat diakses dan digunakan oleh sebanyak mungkin orang, tanpa memandang kemampuan atau latar belakang mereka. Desain universal memastikan inklusivitas dan meminimalkan hambatan bagi pengguna. Terima kasih.